Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid, memasuki bab yang ke-57. Penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menyebutkan Babu ma jaa fil law, bab tentang ucapan seandainya atau andai kata. Jemaah sekalian, ucapan seandainya atau andai kata ada dalam 5 bentuk, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau. Yang pertama adalah digunakan untuk menentang takdir. Yang pertama, ucapan seandainya yang digunakan untuk menentang takdir. Dan inilah ucapannya orang-orang munafik di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 154, dan ini adalah dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulun, mereka berkata. Mereka di sini adalah orang-orang munafik. Lau kana lana minal amri syai'um ma kutilna hahuna. Seandainya kita memiliki campur tangan dalam urusan itu, niscaya kita tidak akan terbunuh di sini. Maksud mereka adalah peristiwa perang Uhud. Mereka ingin menentang takdir Allah bahwa Allah telah menakdirkan adanya kaum muslimin yang mati syahid di perang Uhud. Dan sampai hari ini ketika kita berada di kota Madinah, dianjurkan kita berziarah ke makam syuhada Uhud. Akan tetapi kalau kita masih di negeri kita, nggak boleh kita meniatkan ke kota Madinah untuk berziarah ke satu tempat kecuali ke Masjid Nabawi. Karena tidak boleh melakukan perjalanan jauh demi kemuliaan satu tempat kecuali ke 3 masjid. Namun jika kita sudah tiba di kota Madinah, disunnahkan secara khusus, bukan sekedar sunnah secara umum, berziarah kubur tidak, tapi sunnah secara khusus berziarah ke makam syuhada Uhud. Jadi orang-orang munafik ketika itu berandai-andai untuk menentang takdir Allah. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantah mereka. Kul, katakan wahai Muhammad,
"Lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim." Walaupun kalian berada di rumah-rumah kalian, maka pasti akan keluar orang-orang yang sudah Allah takdirkan kematian atas mereka ke tempat-tempat di mana mereka mati. Jadi kalau Allah sudah takdirkan seseorang mati di satu tempat, pasti dia akan pergi ke situ. Allah akan jadikan dia datang ke tempat itu. Jadi ini bantahan Allah kepada mereka bahwa tidak mungkin kita lari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanatin. Allah sudah menulis takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Maksudnya segala sesuatu sudah ditakdirkan, enggak ada perubahan, enggak ada yang bisa keluar dari takdir Allah sedikit pun. Baik, ini yang pertama, ucapan seandainya untuk mengingkari atau menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan seandainya untuk menentang syariat. Ini juga ucapan orang-orang munafik dahulu, masih dalam kisah yang sama. Setelah peristiwa Uhud, maka mereka mengucapkan andai kata untuk menentang syariat berjihad. Dan inilah yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 168 yang disebutkan oleh penulis pada dalil yang kedua. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Orang-orang yang berkata itu adalah orang-orang munafik. Saudara-saudara mereka maksudnya orang-orang muslim, karena mereka sebangsa Arab, atau bisa juga mereka dihukumi bersaudara secara zahir, karena orang-orang munafik ini mengaku muslim. Wa qa'adu, dan orang-orang yang berkata ini kepada orang-orang beriman, mereka tidak ikut berjihad. Mereka tidak ikut berjihad. Bahkan di tengah perjalanan mereka memisahkan diri dari pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik di masa tersebut. Ketika kaum muslimin berjalan menuju perang Uhud, dia membawa sepertiga, kurang lebih sepertiga pasukan, dia ajak untuk meninggalkan jihad tersebut. Makanya Allah sebutkan di sini waqa'adu, mereka sendiri enggak ikut berjihad. Apa yang mereka katakan? Lau ata'una ma kutilu. Seandainya mereka taat kepada kita, yaitu tidak ikut berjihad, tentu mereka tidak akan terbunuh. Tentu mereka tidak akan terbunuh. Jadi ucapan seandainya yang mereka katakan di sini untuk menentang syariat berjihad. Maka di sini kita juga bisa memetik pelajaran, tidak sepatutnya seorang muslim menentang syariat berjihad. Apabila seorang muslim menentang salah satu ajaran syariat, terutama berjihad, maka dia adalah orang munafik. Dan ini termasuk pembatal keimanannya. Hakikatnya dia adalah orang munafik. Namun tentu jihad yang dimaksud di sini adalah jihad yang syar'i, tidak seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris. Jadi yang membuat syariat jihad itu terlihat buruk karena dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang mengaku berjihad tapi melakukan aksi-aksi terorisme atau berjihad tidak sesuai ketentuan syariat. Golongan yang kedua adalah
yang menjelek-jelekkan syariat berjihad itu, menolak syariat berjihad. Bahkan mereka meminta agar kurikulum pelajaran tentang syariat berjihad tidak diajarkan di sekolah-sekolah Islam. Padahal itu adalah ajaran Al-Quran dan Sunnah dan disebutkan dalam semua buku-buku fikih, kitabul jihad. Persis seperti orang-orang munafik dahulu. Mereka menolak syariat berjihad. Maka Allah pun membantah mereka. Kul, kata Allah, katakan wahai Muhammad, fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. Tolaklah kematian dari dirimu kalau kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi ini membantah ucapan mereka. Kata mereka kepada kaum muslimin, seandainya mereka taat kepada kita, enggak ikut berjihad, tentu mereka tidak akan terbunuh. Maka Allah pun menegaskan, kalau sudah waktunya mati, mati. Dimanapun seseorang itu berada. Dia di rumah, di medan jihad, sama. Enggak ada bedanya. Kalau sudah ajalnya, dia pasti mati. Tidak ada yang bisa menunda kematian seseorang, sebagaimana tidak ada pula yang bisa mempercepatnya. Jadi ini yang kedua. Mereka mengucapkan andai kata atau seandainya untuk menolak syariat. Kemudian yang ketiga, ucapan seandainya untuk menyesali musibah yang sudah terjadi. Ucapan seandainya untuk menyesali musibah yang sudah terjadi. Ini juga termasuk ucapan yang terlarang. Sebagaimana dalam dalil yang ketiga yang disebutkan oleh penulis. Wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, yaitu dalam sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jazan. Bersemangatlah engkau untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku melakukan ini, maka yang terjadi adalah ini dan itu. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Bisa juga dibaca qadarullahi wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan andai kata, yaitu untuk menyesali sesuatu yang sudah berlalu, akan membuka amalan setan. Maksudnya amalan setan menjerumuskan kita kepada pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berandai-andai ke belakang ketika terjadi musibah. Mungkin kita berbisnis kemudian rugi. Maka tidak usah kita mengatakan, coba saya nggak ikut bisnis itu ya, nggak akan rugi begini. Atau coba bisnis yang lain yang saya lakukan, tentu akan untung. Maka nggak usah berkata seperti itu. Karena itu sudah takdir Allah yang kita nggak mungkin lari dari takdir tersebut. Kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Dan juga ucapan seperti itu hanya menambah penyesalan. Ucapan tersebut hanya menambah penyesalan, tidak bisa merubah apa-apa. Tidak bisa merubah apa-apa. Jadi ini dua bahaya besar
berandai-andai ke belakang saat musibah itu sudah terjadi. Pertama, bisa merusak keimanan kita kepada takdir, atau minimalnya membuat kita ragu-ragu dengan takdir Allah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis ini, setan akan bermain di situ. Kemudian yang kedua, hanya akan menambah kesedihan kita. Hanya akan menambah kekecewaan kita. Oleh karena itu, ucapan tersebut adalah suatu kelemahan. Ucapan tersebut adalah suatu kelemahan. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham dan al-hazan. Al-ham itu artinya kegelisahan dalam menatap masa depan. Kegalauan, kekhawatiran, ketakutan terhadap masa depan. Sedangkan al-hazan adalah kesedihan terhadap apa yang sudah berlalu. Jadi ini dua hal yang melemahkan kita, sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah meminta perlindungan darinya, dari al-ham dan al-hazan, kegelisahan terhadap masa depan dan kesedihan atas masa lalu. Jadi seharusnya bagaimana? Berserah diri kepada takdir dan ucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini ucapan akan membantu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, dengan kesabaran. Bahkan kalau seseorang sebetulnya memahami hakikat musibah, dia malah bisa jadi bersyukur atas musibah yang terjadi. Karena di balik musibah itu ada banyak kebaikan. Ada pahala sabar, ada penghapusan dosa, begitu pula ada ganti yang lebih baik. Jadi kalau kehilangan sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai, maka mungkin saja Allah menggantikan bagi kita sesuatu yang lebih baik. Ketika kita mengamalkan doa yang diajarkan Nabi SAW, pertama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kita berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripada itu. Maka kata Nabi SAW, barang siapa membaca doa ini saat ditimpa musibah, yaitu musibah kehilangan sesuatu, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Di dalam hadis ini juga kita bisa memetik pelajaran. Ada 5 pilar kesuksesan seorang muslim. Yang pertama, bersemangat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk semangat. Ihris, bersemangatlah engkau. Yang kedua, melakukan yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat untuk dunia kita, terutama untuk akhirat kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Berarti yang tidak bermanfaat hendaklah kita tinggalkan, apalagi yang mengandung dosa. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau yang bukan urusannya. Yang ketiga, ini yang paling penting, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak mungkin sukses tanpa pertolongan Allah.
Minta tolong di sini harus disertai dengan amalan hati. Amalan lisan mengucapkan permintaan agar ditolong oleh Allah, amalan hatinya apa? Tawakal. Bergantung hati hanya kepada Allah. Dan Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan menolongnya. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ta'jazan, dan jangan lemah. Jadilah mukmin yang kuat, jangan lemah. Ini yang keempat. Yang kelima, inilah pembahasan kita. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau kamu ditimpa satu musibah, janganlah kamu mengatakan seandainya aku melakukan ini, tentu yang akan terjadi ini dan itu. Bukan musibah yang terjadi. Walakin kul, akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan andai kata membuka amalan setan. Jadi yang kelima adalah berserah diri terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 5 kesuksesan hidup kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Baik. Jadi ini ucapan andai kata yang ketiga. Sekarang yang keempat. Ucapan andai kata untuk berangan-angan atau bercita-cita. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah tergantung apa cita-citanya. Kalau baik, maka hukumnya baik, bahkan berpahala. Kalau buruk, maka hukumnya buruk. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafarin." Dunia ini hanya untuk 4 jenis orang. Hakikat orang yang hidup di dunia adalah 4 jenis saja. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman, fahuwa yattaqi fihi rabbah, wa yasil fihi rahimah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu, maka dia pun bertakwa kepada Rabb-nya dalam hartanya tersebut, dan dia menyambung hubungan kekeluargaan dengan hartanya. Dia gunakan hartanya untuk berbuat baik kepada keluarganya ataupun kepada orang lain, dan dia mengetahui di dalam hartanya tersebut ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha bi afdalil manazil, maka orang ini yang tingkatannya paling mulia. Orang yang Allah berikan harta, juga Allah berikan ilmu. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sudah kaya, berilmu lagi, ganteng lagi. Dialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang kedua adalah yang Allah anugerahkan kepadanya ilmu, tapi Allah tidak menganugerahkan kepadanya harta. Dia tidak punya harta, namun dia memiliki ilmu agama. Fahuwa sadiqun niyah. Maka orang ini karena dia punya ilmu, niatnya benar. Yaqul, dia mengatakan, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Seandainya aku punya harta, maka aku akan melakukan seperti fulan, seperti orang yang pertama. Dia akan bertakwa kepada Allah dalam hartanya tersebut, dia akan menyambung silaturahmi dengan hartanya, dan dia akan menunaikan hak Allah pada hartanya, yaitu disedekahkan di jalan Allah.
itu cita-citanya. Inilah pembahasan kita. Jadi dia mengatakan, seandainya saya punya harta, saya pun akan bersedekah. Maka Nabi SAW bersabda, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun. Maka dia dengan niatnya, pahala mereka berdua sama. Ini jemaah sekalian, pentingnya ilmu. Orang yang berilmu hanya dengan niat, dia bisa menyamai pahala orang-orang yang berharta, yang beramal soleh dengan hartanya. Dan inilah niat yang kuat. Kalau dapat satu pahala, itu baru lintasan hati. Tapi kalau dia sudah menjadi satu niat yang kuat, pahalanya sempurna. Wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Dan hamba yang ketiga, seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya harta, namun Allah tidak berikan kepadanya ilmu. Orang kaya tapi bodoh, nggak ngerti hukum-hukum agama. Walaupun mungkin dalam ilmu dunia dia pintar, dia menguasai ilmu bisnis sehingga dia kaya raya, dan ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Tapi ilmu agama dia bodoh. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia pun berbuat pada hartanya tanpa ilmu. Dia melakukan segala hal dengan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya dalam hartanya tersebut. Wala yasilu fihi rahimah. Dan dia tidak menyambung hubungan kekeluargaan dengan hartanya. Dia tidak bersedekah kepada keluarganya, apalagi kepada orang lain. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia tidak mengetahui hak Allah pada hartanya. Fahadha bi akhbathil manazil. Maka orang ini yang paling buruk kedudukannya. Punya harta, tapi bodoh, nggak ngerti agama, maka dia melakukan segala macam dosa dengan hartanya tersebut. Wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Dan hamba yang keempat, orang yang Allah tidak berikan kepadanya harta, tidak pula berikan ilmu. Jadi sudah miskin, bodoh lagi. Fahuwa yaqul, maka dia pun berkata, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Inilah pembahasan kita. Dia mengatakan, seandainya saya punya harta, saya pun akan melakukan seperti si fulan, seperti orang yang ketiga. Dia pun berandai-andai kalau punya harta juga akan berbuat berbagai macam maksiat dengan hartanya tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawaun. Maka dia dengan niatnya, dosa mereka sama. Karena niatnya adalah niat yang kuat. Adapun niat yang belum dicatat dosanya, itu baru lintasan hati. Orang yang terlintas di hatinya untuk berbuat dosa, itu belum dicatat dosa. Tapi kalau sudah menjadi niat yang kuat, maka itu sudah dicatat dosa secara sempurna. Apalagi kalau dia sudah usaha, walaupun belum kesampaian, maka ini lebih parah lagi. Sudah sama dengan orang yang berbuat dosa itu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, idal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim saling berperang dengan dua pedang mereka masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh tempatnya di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya Rasulullah, yang membunuh kami sudah paham kenapa dia masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Maka Nabi SAW menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Sesungguhnya dia sudah sangat ingin membunuh saudaranya. Jadi walaupun belum kesampaian, tapi dia sudah punya niat yang kuat, apalagi sudah usaha, maka dia sudah mendapatkan dosa yang sempurna. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dua orang yang berandai-andai. Yang pertama berandai-andai untuk melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala.
Yang kedua, orang yang berandai-andai untuk melakukan dosa, maka dia mendapatkan dosa. Jadi, hukumnya tergantung apa yang mereka inginkan atau cita-citakan. Baik, ini yang keempat. Yang kelima, orang yang mengucapkan seandainya sekedar untuk memberikan pengabaran. Sekedar untuk memberikan pengabaran. Maka ini hukumnya, hukum asalnya adalah hal yang mubah. Ini boleh-boleh saja. Seperti kalau kita mengatakan, seandainya ada pelajaran hari ini, ada kajian hari ini, maka kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan faidah. Maka ini adalah sebuah pengabaran tentang kenyataan, sehingga itu dibolehkan. Rasulullah SAW pernah mengucapkan hal yang serupa. Beliau mengatakan, "Lau istakbaltu min amri, mastadbartu masuktul hadiya, wala ahlaltu ma'akum." Maksud ucapan beliau ini, beliau berandai-andai sekiranya beliau bisa melakukan haji tamattu. Seandainya saya bisa melakukan haji tamattu. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan haji tamattu itu yang paling afdol. Walaupun Nabi SAW melakukan haji qiran. Namun beliau berandai-andai untuk melakukan haji tamattu. Untuk mengabarkan kepada kita bahwa itu yang paling afdol. Baik, jadi kalau sekedar untuk mengabarkan kenyataan, maka ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Ya. Inilah jemaah sekalian, 5 bentuk ucapan seandainya. Yang menjadi pembahasan kita adalah nomor 1 sampai yang ketiga. Nomor 1 sampai yang ketiga. Yaitu larangan mengucapkan seandainya untuk menentang syariat, untuk menentang takdir, dan untuk menyesali musibah yang sudah berlalu. Untuk menyesali musibah yang telah berlalu. Karena itu bisa merusak keimanan kita kepada takdir. Dan beriman kepada takdir adalah bagian daripada tauhid. Bagian dari keimanan kita kepada Allah sebagai Rabb. Jadi ini hubungannya pembahasan ucapan seandainya dengan kitab tauhid. Karena mengimani Allah sebagai Rabb termasuk cakupannya adalah kita imani hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu menakdirkan. Segala sesuatu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun tunduk kepada ketetapan takdirnya dan kita ridho terhadapnya. Ini bagian dari pengamalan tauhid. Oleh karena itu, kita hindari kalimat-kalimat yang mengandung penentangan terhadap takdir atau yang bisa membuka pintu untuk menentang takdir. Maka hindari kalimat-kalimat tersebut karena itu bisa merusak tauhid kita. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.